semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kepada Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menjumpai adik-adik dan memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Hari ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dalam tema belajar dari kisah Abram, Tuhan perencana yang baik. Bahan Alkitab diambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 sampai dengan pasal 12 ayat yang ke-9. Kita akan bersama-sama menemukan pesan firman Tuhan dan juga ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Mengawalinya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada waktu untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan, dan biar Roh Kudus menolong setiap kami lebih lagi menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide-ide penyampaian cerita pada adik-adik di tiap kelas. Kami siap, tolonglah kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mengawali proses kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya. Ada Kakak Pendeta Santi yang akan membantu kita untuk menemukan pesan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang 11 ayat 31 sampai dengan pasal 12 ayat 9. Kak Santi, silakan. Ya, Kak Pendeta Hendra, terima kasih. Baik kakak-kakak, kita mau membuka kitab kita dari Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 9 dengan tema belajar dari kisah Abram, Tuhan perencana yang baik. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, di sana dituliskan bahwa Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim, kota Ur Kasdim di masa kini terletak di negara Irak Selatan atau kira-kira di sebelah tenggara Mesopotamia kuno, wilayah kerajaan Sumeria. Letaknya dekat dengan sungai Efrat dan tempat yang begitu strategis ini memungkinkan memang kota Ur Kasdim berkembang oleh karena perdagangan. Penggalian terhadap kota Ur ini menunjukkan bahwa Ur Kasdim di masa lalu memang adalah kota yang penting dari orang Sumeria. Jadi kita bisa membayangkan ya bahwa Terah dan anak-anaknya tinggal di sebuah kota dengan kehidupan yang sudah settle,
yang sudah mapan. Iya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, selanjutnya di tempat yang sudah settle, di tempat yang sudah mapan, mereka semua keluarga Terah ini ya, membawa Abram yaitu anaknya, ke tanah Kanaan. Apakah kira-kira mereka sekeluarga ini tahu persis di mana itu tanah Kanaan ya? Tampaknya mereka belum tahu secara persis tempat ataupun tanah yang akan mereka tuju. Karena negeri yang sudah mereka tempati, diami, itu adalah negeri yang sudah mapan, lalu kemudian mereka pergi ke tanah yang mereka belum paham betul. Dan ini menarik kakak-kakak. Negeri yang dimaksud oleh Allah adalah tanah Kanaan yang mencakup daerah Palestina, Israel, dan sebagian kecil Suriah modern. Dan memang itu tanah Kanaan ya. Dan hal yang menarik adalah tadi sudah saya katakan, Abram belum tahu persis negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu ada di sebelah mana. Namun yang menarik, Abram di sini mau menyambut panggilan Tuhan dan bahkan pergi meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidup di tempat ia bersama dengan keluarganya, bersama dengan keluarga besar. Bukankah ini jadi pertaruhan ya, pertaruhan besar bagi keluarga besar ini? Coba kakak-kakak bayangkan, saya ini sebagai pendeta, saya pindah kontrakan berapa kali ya? 5 apa 6 kali itu? Apa 7 kali? Hampir setiap tahun pindah, dan itu rasanya tuh melelahkan, ada yang meletihkan. Padahal pindahnya itu ya nggak jauh ya, 1 kilo kah, 2 kilo kah, 3 kilo begitu. Tetapi itu sudah berat gitu ya. Apalagi teman-teman kita ataupun kakak-kakak yang pernah pengalaman ya pindah ke satu tempat, satu daerah, bukan cuma sendiri ya. Kalau saya pindah sendiri masih rada enak begitu ya, ya paling cuma saya yang saya bawa sama barang-barang. Tapi bagaimana kalau yang diajak pindah juga adalah anak-anak ya, anak-anak yang sedang tumbuh besar. Banyak yang harus dipertimbangkan, bagaimana nanti lingkungan di sana, sekolah apa yang akan menanti tempat mereka bersekolah, lingkungannya juga seperti apa, kira-kira nanti di tempat yang baru anak-anak mereka punya lingkungan untuk bermainkah dan sebagainya. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam semuanya itu kita lihat Abram mungkin juga sudah bergumul, kita percaya itu ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Namun yang utamanya adalah keluarga ini menyambut begitu ya, menyambut panggilan Tuhan. Menarik, ada 3 janji Allah kepada Abram, yaitu di Kejadian 12 ayat 12a, membuat Abram menjadi bangsa yang besar begitu ya, di Kejadian 12 ayat 2a, lalu memberkati Abram dan membuat namanya masyhur. Lalu Abram akan menjadi berkat ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang menarik. Jadi berkat itu bukan hanya untuk Abram, melainkan justru Tuhan memakai Abram akan menjadi berkat bagi banyak kaum di muka bumi ya. Jadi Allah tidak menjanjikan negeri atau tempat tinggal yang baru, melainkan tanah Kanaan itu dijanjikan Allah untuk diberikan begitu ya kepada keturunannya, dan justru melalui ia juga akan menjadi berkat bagi banyak kaum di muka bumi. Nah, pertanyaannya adalah apakah karena janji-janji ini begitu ya, lalu kemudian Abram memutuskan untuk berangkat begitu ya ke tanah yang belum ia persis tahu. Rasanya enggak begitu ya, kan belum tahu juga tanahnya seperti apa, tempatnya seperti apa gitu ya. Jadi rasanya memang ini karena iman percaya Abram begitu yang memutuskan untuk berangkat meninggalkan tempat yang sudah settle, yang sudah mapan ya. Dan mungkin karena ini juga ya Abram disebut sebagai bapa orang percaya. Pun dalam segala kelemahan keterbatasan Abram yang memang manusia biasa, namun kita bisa mengenali karakter-karakter yang positif begitu ya dalam diri Abram, yaitu Abram mau mengenali panggilan Tuhan, bahkan mau menyambut panggilan Tuhan itu. Nah,
Kakak-kakak, dari sini kita melihat tujuan ya setiap kelas. Di kelas Batita Balita, anak mengenal kisah Abram dipanggil Tuhan. Ya, jadi anak kelas Batita Balita nih diajak untuk mengenal nih kisah Abram dipanggil Tuhan. Lalu anak dapat berkata, aku mau menuruti Tuhan, Papa dan Mama. Jadi bagaimana sikap ketaatan ya, ketaatan Abram itu kepada Tuhan, dan diharapkan juga anak dapat berkata, aku mau menuruti Tuhan. Aku mau menuruti orang tua. Nah, di kelas kecil anak tahu bahwa Abram memilih untuk taat pada Tuhan. Tadi ya, dari segala pertimbangan-pertimbangan yang memang manusiawi kan ya. Abram sebagai manusia biasa begitu, yang tinggal bersama dengan keluarganya, ayahnya begitu ya. Juga memiliki istri begitu, lalu kemudian ada keponakan dan banyak sekali hartanya, namun ia memilih untuk tetap taat pada Tuhan karena Abram mengenali ada panggilan Tuhan, ada rencana Tuhan ya. Tuhan perencana kan, tema kita adalah Tuhan perencana yang baik. Mengenal, percaya betul bahwa Tuhan memiliki rencana nih yang baik, yang indah buat hidup mereka dan juga buat hidup banyak orang melalui mereka. Nah, anak mau yakin bahwa rencana Tuhan bagi dirinya sehingga ia terus taat pada perintah Tuhan. Ya, jadi anak mau taat pada perintah Tuhan karena ia tahu ada rencana Tuhan yang indah bagi dirinya. Di kelas besar, anak tahu bahwa Abram memilih untuk taat pada Tuhan dan anak mau yakin bahwa rencana Tuhan bagi dirinya sehingga ia terus taat pada perintah Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan dan kita sudah tahu apa yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Ide apa yang bisa kita gunakan untuk tiap kelas? Sebelum kita membahas ide penyampaian cerita, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Abram. Kita mau memperkenalkan adik-adik Tuhan perencana yang baik. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 sampai dengan 12 ayat yang ke-9 menjadi bahan Alkitab kita. Kita sudah membahasnya dan menemukan pesan firman Tuhan di dalam. Saatnya kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas pertama, kelas Batita Balita. Ada Kak Dinar. Kak Dinar akan berbagi banyak nih ide-ide menarik. Kak Dinar, silakan. Halo kakak yang terkasih dalam Tuhan, ketemu lagi bersama saya Kak Dinar dan hari ini saya akan berbagi mengenai ide mengajar bagi kelas Batita sampai dengan Balita. Kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan tentang materi gitu ya, bagaimana ulasan tentang Abraham yang diambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 sampai dengan pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, maka saat ini saya akan lebih fokus untuk bagaimana mengajarkan dengan berbagai macam metode. Tapi sebelumnya saya mau berbagi layar ya. Mari bersama-sama kita saksikan.
Nah, kakak yang terkasih dalam Tuhan, inilah tema kita, Tuhan perencana yang baik. Nah, mari bersama-sama kita mau lihat dulu apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Paling tidak di dalam buku ini diajarkan ada 2 bagian gitu ya. Yang pertama, kita mau mengajarkan kepada anak-anak supaya apa? Anak mengenal. Mengenal siapa? Tentu mengenal bagaimana kisah mengenai Bapak Abraham yang dipanggil Tuhan. Ya, anak-anak mampu untuk kemudian memahami ceritanya, yang mampu mengenal, oh siapa sih Abraham itu gitu ya. Nah, bagian yang kedua, anak-anak terinspirasi. Maka tujuan dari pembelajaran ini adalah berbicara tentang anak mau belajar untuk apa? Untuk taat, untuk mau mentaati Tuhan dan orang tua mereka. Jadi kalau tadi yang pertama mereka mengenal bagaimana Bapak Abraham yang dipanggil Tuhan, ya, bagaimana kisahnya gitu ya. Maka yang kedua, anak-anak terinspirasi dari kisah tersebut sehingga anak-anak mau belajar juga menjadi taat seperti Abraham. Nah, setidaknya itu 2 tujuan dalam pengajaran kita hari ini. Nah, mari bersama-sama kita persiapkan gitu ya. Nah, namun sebelumnya saya memperingatkan gitu ya. Saya mewanti-wanti, saya kasih pesan kepada kakak. Untuk apa? Untuk kakak benar-benar memahami apa yang menjadi alur cerita yang akan disampaikan. Ya, bukan hanya sekedar mengerti gitu ya, tetapi juga mengenal dan juga memaknai kisah itu secara pribadi. Supaya firman yang dibawakan itu tidak kosong. Firman yang disampaikan benar-benar berasal dari pemahaman yang sudah diolah oleh kakak-kakak gitu ya. Jangan sampai kemudian persiapannya seperti nanti kelas balita gampang lah, kan mereka belum paham. Jangan gitu ya. Saya mendorong kakak-kakak untuk terus mempersiapkan dengan baik. Dari inilah kemudian kita bisa membuat anak-anak semakin cinta dengan cerita-cerita dalam Alkitab, mereka semakin mengenal dengan yang baik gitu ya. Nah, mari bersama-sama kita belajar tentang Bapak Abraham. Nah, setidaknya saya mencatat ada 3 bagian yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak dari kisah Abraham ini. Ya, yang pertama tentu berbicara tentang identitasnya atau siapa sih Abraham itu, gitu ya. Dia adalah suami dari Sarai, mereka tinggal di Mesopotamia, gitu ya. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nanti kita bisa jelaskan sesuai dengan materi yang kita dapatkan di awal tadi. Nah, ketika sudah selesai pada bagian ini, kita juga menerangkan apa sih perintah Tuhan kepada Abraham, gitu ya. Dia meminta bahwa Tuhan meminta Abraham dan juga istrinya Sarai untuk keluar dari tanah yang ditinggalinya. Dan Allah tidak berhenti pada itu saja, tetapi Allah juga berjanji untuk membuat keturunan dari Abraham dan Sarai menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati keturunan ini. Kemudian kita bercerita pada bagian selanjutnya, ya, yang ketutupan saya ini ya. Apa yang menjadi respon Abraham? Abraham menjawab bahwa ia tidak ragu, ia mentaati perintah itu, gitu ya. Karena apa? Karena ia tahu bahwa Allah akan menyertai kehidupan dari Abraham. Ketika Tuhan memilih, ia percaya bahwa Tuhan juga yang akan menyertai dan melindungi di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Nah, itu yang menjadi 3 poin yang penting untuk diajarkan nanti. Nah, mari bersama-sama kita memulai pada bagian metode bercerita gitu ya, karena anak batita dan balita ini masih senang untuk bernyanyi, masih fokusnya belum bisa benar-benar pada 1-2 bagian, maka di tengah kondisi yang ribut atau setelah lagu-lagu gitu ya, sebelum memasuk firman, ajak anak untuk bernyanyi Bapak Abraham gitu ya. Kita mencoba menghabiskan energinya supaya nanti anak-anak dapat duduk dengan tenang gitu ya, energinya tidak kemudian kocar-kacir kemanapun gitu ya, hanya fokus pada bagian bercerita nanti gitu ya. Kita nyanyikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, gitu ya, sambil digerak-gerakkan, gitu ya. Semakin banyak gerak, semakin baik, gitu ya, supaya energi dari anak-anak ini tadi bisa diarahkan, sehingga nanti anak-anak bisa dengan tenang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dengan antusias. Nah, kalau sudah, gitu ya, lalu duduk gitu kan, bagian akhirnya. Kalau sudah duduk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita mengajak anak-anak untuk fokus dengan memulainya dengan berdoa.
gitu ya. Nah, kalau sudah selesai berdoa, inilah yang menjadi bagian cerita kita, gitu ya. Kita mau bersama-sama mengajak mereka mengenal cerita dari Bapak Abraham. Nah, kita bisa menanyai, siapa yang di sini tahu tentang Bapak Abraham? Oh, ada yang tahu? Nah, coba ya, siapa itu Bapak Abraham? Tetangganya ya? Oh, bukan. Omnya ya? Oh, bukan. Abraham adalah satu tokoh di dalam Alkitab. Ia terdapat di dalam kisah di Perjanjian Lama, tepatnya ada pada kitab Kejadian. Nah, teman-teman, yuk kita mau berkunjung ke rumahnya Bapak Abraham. Ada yang sudah tahu di mana letak rumahnya Bapak Abraham? Hah? Ada yang tahu? Nah, nanti kita kemudian langsung menjelaskan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempersiapkan alat-alat peraganya ya. Alat peraga sudah saya siapkan gitu ya. Ini seperti ini gitu ya. Nah, bahannya dapat diunduh di kolom bagian bawah sini ya. Di kolom deskripsi nanti ada link yang bisa kakak-kakak akses, kakak-kakak download gitu ya, kakak-kakak print, dan kemudian nanti jangan lupa untuk digunting ya. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, maka nanti akan kita gunting. Nah, kira-kira gunting menjadi dua bagian seperti ini gitu ya. Jadi semacam pop up 2 dimensi ini ya, dibuat jadi 3 dimensi. Oke, seperti ini. Dan nanti ada bagian yang seperti ini gitu ya. Ini gambarnya adalah Bapak Abraham dan Sarai gitu ya. Nanti di bagian dalam ini harus ada di lubang, supaya lubang ini ditempatkan kertas yang bisa ditarik nanti gitu ya. Nah, tadinya mulainya gambarnya putih gitu ya. Ini kita masukkan seperti ini. Kita baru bercerita. Nah, adik-adik yang terkasih, ini adalah tempat tinggal dari Bapak Abraham. Wah, ada apa ini? Oh, ada tendanya. Ini ada tendanya, ada bintang, ada langit. Iya. Ada yang bisa lihat di mana Bapak Abraham dan Ibu Sarai? Hah? Coba dilihat. Wah, enggak ada. Coba bilang, Bapak Abraham, Ibu Sarai. Baru kemudian kita geserkan seperti sini gitu ya. Nah, muncul. Nah, enggak kelihatan ya? Wah, kelihatan enggak? Wah, iya. Nah, kalau sudah, kemudian ya, kita tarik lagi. Nah, Bapak Abraham ini tinggal di Mesopotamia. Dia punya banyak sekali yang namanya hewan-hewan ternak. Dia punya macam-macam hewan-hewan ternak. Itu apa saja ya? Oh, tapi nggak kelihatan di sini. Nah, kalau kita sudah gitu ya, jangan lupa untuk memotong bagian hewan-hewan ternak gitu ya. Ada berbagai macam, tetapi saya mengambil contohnya di sini ada babi, ada bebek gitu ya, dan juga ada ini domba gitu ya. Nanti bagian-bagian ini bisa kakak sembunyikan gitu ya. Jangan terlalu tersembunyi sekali supaya anak-anak dapat lihat gitu ya. Kemudian nanti ketika kita sudah mengajukan cerita ini, kemudian ditanya, ada yang lihat ada hewan-hewannya punyanya Bapak Abraham? Ada babi, ada bebek, ada apa tadi ya, domba gitu ya. Oh, coba cari. Kan tadi kemudian bangkit berdiri, mereka mencari-cari gitu ya. Wah, ketemu Kak, ada babi. Yuk coba ditempelkan. Oh, ditempelkan di sini. Wah, ditempelkan di sini. Nah, ya, ada babi di situ. Kemudian cari lagi, yuk cari lagi. Siapa yang ketemu? Kita cari lagi ya, gitu ya. Oh, ada domba. Dombanya kita tempelkan ya. Dombanya ditempelkan, bebeknya ditempelkan, babi juga sudah, gitu ya. Nah, kalau sudah ditempelkan, nanti kira-kira gambarnya akan jadi bentuknya seperti ini. Ya, ada banyak ya, gitu ya. Nah, ada yang lihat Bapak Abraham enggak? Kalau tadi kan bersembunyi ya. Di mana ya Bapak Abrahamnya? Ayo kemudian kita cari juga gitu ya. Oh, ketemu Bapak Abrahamnya ini. Tempelkan lagi gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, kita bisa menceritakan di sini. Ya, ini Bapak Abraham dengan Ibu Sarah dan juga hewan-hewan ternaknya. Nah,
baru kemudian kita melanjutkan kisah ceritanya. Nah, barulah kemudian kita bercerita satu bagian, siapa itu Bapak Abraham gitu ya, bagaimana dia punya tempat tinggal yang mewah megah gitu ya, tempat yang dia kenali, tetapi Tuhan memintanya untuk keluar dari tempat itu, untuk pergi kemana? Ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yang si Abraham ini belum tahu di mana lokasinya. Kira-kira bingung nggak ya? Wah, bingung. Tetapi Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Terlebih Tuhan memberikan janji. Kalau sudah kita lanjutkan cerita gitu ya, kita menekankan kepada anak-anak bahwa Bapak Abraham dengan taat dan setia mau ikut apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah, teman-teman mau tidak seperti Bapak Abraham menjadi orang yang taat? Contoh taatnya apa? Misalnya disuruh orang tua mau ngelakuin, jangan sebentar mas, sebentar pak. Nah, itu masih belum taat gitu ya. Kalau dinasihati, jangan kemudian teriak-teriak, aku nggak mau dengar misalnya. Dan kita harus mengapresiasi setiap jawabannya gitu ya. Kakak guru sekolah minggu juga bisa menolong dengan memberikan contoh-contoh yang nyata. Nah, kira-kira itulah yang menjadi bahan ceritanya. Nah, terkait selanjutnya untuk aktivitas, nah ini yang saya sarankan, yaitu membuat origami bintang. Ya. Nah, untuk aktivitasnya saya sudah sediakan ya kolom aktivitasnya gitu ya. Ada Bapak Abraham di sini dan juga 3 gitu ya, memberikan dari bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abraham ya. Nanti bisa ditempelkan di sini gitu ya. Nah, kalau kakak mau, nanti teman-teman bisa diminta untuk memberikan warna, kemudian tinggal menempel di bagian ini. Nah, bintang-bintang ini bisa diberikan glitter atau yang lebih bersinar gitu ya. Kalau mau juga seperti tadi, bisa menggunakan kertas untuk membentuk sebagai bintang. Kemudian nanti ditempelkan di sini. Jadi bintangnya timbul seperti pop up gitu ya. Nah, itu dia untuk bahan aktivitasnya. Sekali lagi semua bahan sudah tersedia di kolom link di bawah, di kolom deskripsi. Nanti kakak tinggal unduh, cetak dan pergunakan. Nah, kakak kasih dalam Tuhan, itulah bahan yang bisa saya bagikan. Bahan ini masih terus dapat dikembangkan ya sesuai dengan ide kreativitas. Semoga dari ide yang saya bawakan ini memanti ide kakak-kakak untuk menjadi lebih kreatif lagi. Mau dikembangkan menjadi apapun is okay gitu ya. Yang penting keberanian untuk mengembangkan, berani mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, itu sangat baik gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Terima kasih Kak Dinar sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama antara YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah tentang Abraham, dan kita mau memperkenalkan adik-adik pada Tuhan, Tuhan perencana yang baik. Bahan Alkitab dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 sampai dengan pasal 12 ayat 9. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, saatnya kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak David. Kak David akan berbagi banyak nih. Silakan Kak David. Selamat berjumpa kembali kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak Santi dan Pak Hendra buat kesempatannya. Nah, izinkan saya sharing berkaitan dengan Allah perencana yang baik eh, untuk kelas kecil ya atau kelas tengah yaitu kelas 1 sampai dengan 3 SD. Nah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Dengan tema Tuhan perencana yang baik ya, dari kisah kita belajar dari kisah bagaimana Abram dipanggil oleh Allah untuk keluar dari keluarganya begitu kan ya, untuk menuju ke tanah perjanjian di Kejadian 11 31 sampai dengan 12 ayat 9 seperti itu, dengan tujuan di kelas tengah atau kelas kecil ini adalah anak tahu, misalnya Abram memilih untuk taat. Anak yakin rencana bagi dirinya baik, anak mau mentaatinya gitu. Nah, alur yang saya eh, usulkan ya, alur yang saya usulkan seperti ini ya kakak-kakak. Eh, Yang pertama ditanya siapa yang pernah pindah rumah. Oh, terus gimana rasanya? Wah, mungkin diberikan kesempatan anak itu yang pernah pindah rumah untuk menceritakan, ya barangnya dibawain semua gitu ya, pakai mobil terus kemudian pindah gitu kan, dan mungkin harus dikardusin dan segala macam. Oh, pokoknya repot gitu kan ya seperti itu. Nah, waktu dulu Bapak Abraham pernah juga mengalami pindah tempat tinggal. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, gini. Nah, waktu itu Bapak Abraham tinggal di Haran gitu ya, di daerah Mesopotamia bersama dengan keluarga besarnya gitu. Dan tadinya dari Ur ya, dari tanah Ur gitu kan ya, kemudian pindah ke Haran dan kemudian dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Tuhan memanggil keluar dari sana gitu ya ke tanah perjanjian gitu. Bapak Abraham taat dan berangkat meskipun belum tahu di mana itu dan tempatnya seperti apa begitu. Abraham percaya bahwa yang direncanakan itu baik seperti itu. Belajar yang berikutnya ya menegaskan bahwa kita belajar dari cerita Bapak Abraham yang taat mau mengikut Tuhan gitu ya. Kita perlu taat sama Tuhan seperti itu. Nah, melalui ketaatan dengan siapa? Melalui ketaatan kita kepada orang tua kita seperti itu. Nah, itu alur yang saya usulkan. Terus kemudian kreasi penyampaian tentunya yang pertama pasti dengan gambar ya. Terus saya juga sudah sertakan 2 jenis gambar. Nanti bisa lihat di folder yang di-share, di-share doc-nya. Terus kemudian yang berikutnya dengan wawancara gitu kan ya. Terus ada game Simon berkata diganti jadi Bapak Abram berkata gitu ya. Ini gambarnya gitu kan ya. Oh, ya berpindah gitu ya, Ur terus ke Haran, dari Haran terus dipanggil gitu kan ya, terus kemudian menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu begitu. Nah, terus kemudian bersyukur gitu ya, dan disitulah mendirikan mezbah di Betel dan kemudian menyebut Allah itu menjadi Allahnya begitu ya. Percaya bukan lagi percaya pada patung-patung ataupun juga dewa-dewi yang keluarganya anut, tapi Abraham menjadi mempercayakan diri kepada Allah seperti itu. Nah, terus kemudian kalau wawancara eh, settingnya bentuknya drama reportase gitu ya. Jadi ada kakak guru yang jadi si Abram gitu kan ya. Terus kemudian ada yang jadi reportase gitu ya. Saya reportase, bisa reportasenya nanti backgroundnya gitu kan ya. Ataupun dibuat kayak live show begitu kan ya, talk show begitu kan, seperti itu juga bisa. Tapi tokonya ada Abram atau malah kedatangan tamu dari jauh gitu ya. Oh, jadi ketok-ketok dulu terus baru masuk. Oh ya Bapak, silakan silakan di sini kita akan bicara bersama-sama gitu.
Nah, jadi satu guru menjadi Abram, satu guru lagi yang jadi pewawancara gitu. Nah, kalau kakak-kakak mau apa contoh list wawancaranya bisa dilihat dari Suluh Anak Bina Warga gitu ya yang Juli Desember 2003. Jadi yang paling baru begitu. Nah, terus kreasi dalam pencapaian yang ini permainan bisa juga awal itu dimulai dengan permainan juga bisa ini permainan ketaatan. Jika ada kata Abram, maka anak mengikuti. Tapi jika tidak ada kata Abram, maka tidak boleh mengikuti. Contoh misalnya, Abram berkata berdiri. Wah, maka semuanya harus berdiri. Terus langsung, bisa aja langsung kakaknya ngomong, oke duduk sekarang. Nah, kalau ada yang duduk, nah berarti dia yang kalah gitu kan ya. Artinya, apa kata Abram, duduk. Oh, baru duduk gitu. Jadi harus ada kata Abramnya begitu. Perintahnya bisa diganti-ganti, bergoyang, melompat, pegang mata, pegang kepala gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu kakak-kakak. Terus untuk ayat hafalan gitu ya, eh, saya mengusulkan yang dari Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya gitu kan ya. Karena pas bahwa Abram dipanggil dan kemudian taat gitu kan ya. Dan dia mau taat pada perintah-perintahnya dan sampai kemudian di kemudian hari dia juga taat gitu ya sebagai bapak orang beriman begitu kan mentaati petunjuk dan perintah-perintah Tuhan seperti itu. Terus pujiannya ada TAAT taat, tahu kan ya itu ya, itu sudah ini. Terus ada Bapak Abraham, nah itu ada YouTube-nya juga, gitu ya, mempunyai banyak sekali anak-anak gitu. Terus Yesus sayang semua, sayang Papa, sayang Mama, gitu. Itu juga ada YouTube-nya seperti itu. Nah, itu aja kakak-kakak yang boleh saya share di kesempatan ini. Terima kasih juga buat Kak Santi dan Pak Hendra. Biarlah semuanya ini boleh menginspirasi kakak-kakak. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak David sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Sekarang kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Abram. Kita mau belajar dan mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan perencana yang baik. Pada Alkitab diambil dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 31 sampai dengan pasal 12 ayat yang ke-9. Kita akan membahas kali ini ide penyampaian cerita di kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kak Yosi. Kak Yosi, silakan. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Untuk kelas besar, hari ini kita akan mengajak anak untuk meneladani Abram yang tetap mau yakin pada rencana Tuhan dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya, meskipun
rencana Tuhan itu berbeda dengan rencananya dan pasti akan membawa banyak ketidaknyamanan. Dalam pembukaan, kita akan mengajak anak untuk menggumuli tentang rencana. Setiap anak tentu pernah merencanakan sesuatu atau pernah mengharapkan sesuatu, dan tentu mereka pernah juga mengalami bahwa apa yang mereka rencanakan atau yang mereka harapkan ternyata tidak terjadi, sehingga mereka harus menghadapi ketidaknyamanan. Nah, pada pembukaan ini kita akan gunakan permainan. Kita sebagai guru sekolah minggu akan membacakan beberapa contoh kasus ya. Bisa berupa kasus yang rekaan atau bisa berupa kasus yang nyata. Nah, nanti setelah selesai kita membacakan kasus-kasus pendek ini, kita akan minta kepada anak untuk menunjukkan reaksi mereka. Reaksinya apakah tersenyum atau cemberut. Nah, reaksi ini bisa kita minta anak untuk tunjukkan melalui ekspresi wajah. Ya, misalnya kalau mereka tersenyum, mereka menggunakan mimik tersenyum, gitu ya, tersenyum. Atau cemberut. Atau untuk reaksi anak, kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa coba siapkan mungkin kertas yang bergambar atau kertas hasil cetakan atau print dari emoticon gitu ya, emoticon senyum atau emoticon cemberut. Nah, contoh kasusnya misalnya begini. Suatu ketika kamu dijanjikan oleh papa mamamu, jika berhasil naik kelas maka kamu akan diberikan sebuah handphone. Nah, pada saat kamu benar-benar naik kelas, nilainya bagus, di rumahmu sudah ada sebuah sepeda baru. Dan sepeda baru itu ternyata hadiah karena kamu naik kelas. Apa reaksimu, adik-adik? Nah, lalu minta anak-anak ya, mungkin kita bisa kasih hitungan supaya mereka serempak menunjukkan reaksi mereka. 1, 2, 3. Tersenyum atau cemberut ya. Ngangkat emotikon senyum atau ngangkat emotikon cemberut gitu. Nah, dalam contoh kasus ini kakak-kakak, ini kan ada perubahan rencana ya. Rencana semula diberi handphone, ternyata yang diberi malah sepeda. Nah, mungkin sebagian anak merasa senang ya, kan harga sepeda biasanya lebih mahal dari harga handphone ya. Tapi mungkin juga ada yang merasa cemberut atau merasa sedih. Pengennya handphone kok dikasih sepeda gitu. Nah, nanti tapi kita bahas nanti ya. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Papa mamamu berjanji hari Minggu, hari libur kalian akan diajak untuk main ke mall. Tapi pada hari Minggu ternyata cuaca hujan deras, banjir di mana-mana. Lalu papa mamamu mengatakan kita tidak jadi ke mall. Bagaimana reaksi adik-adik? Bagaimana tanggapan adik-adik? Yuk tunjukkan. 1, 2, 3. Nah, itu udah ada 2 kasus ya. Nanti mungkin kakak-kakak bisa cari yang lain yang lebih cocok dengan usia maupun situasi kelas kita masing-masing. Tapi dalam pembukaan ini pada intinya kita mau mengajak anak untuk melihat bahwa kita itu punya rencana-rencana ya. Baik rencana yang kita bikin sendiri maupun rencana yang dibuatkan orang lain kepada kita. Dan ketika rencana-rencana itu ternyata tidak sesuai dengan rencana semula,
akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, reaksi kita bisa berbeda-beda ya. Mungkin ada kita yang merasa senang dengan perubahan rencana, tapi juga rencana yang berubah itu kadang-kadang membuat kita merasa tidak nyaman. Melalui pokok pelajaran pada hari ini, kita akan mengajak anak untuk menggali bagaimana Abram itu juga merasakan ketidaknyamanan saat tiba-tiba dia harus meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, ini dalam kita bercerita atau mungkin menggunakan metode-metode lain ya, bisa memutar video atau apa, atau bikin kelompok minta anak untuk membaca perikop lalu kita diskusi. Mungkin kita perlu untuk mencari contoh kasus ketidaknyamanan yang lebih sesuai dengan anak-anak ya. Pindah rumah, pindah tempat tinggal itu orang-orang tua, orang-orang dewasa merasakan itu sebagai ketidaknyamanan ya. Umumnya seperti itu ya, karena sudah tinggal di suatu tempat lalu harus pindah. Tetapi apakah anak-anak juga demikian? Nah, mungkin kita perlu bertanya atau berdiskusi ya. Ini kita mau gali kepada anak-anak ya. Mungkin ada anak-anak di kelas kita yang juga harus pindah-pindah karena mengikuti pekerjaan orang tuanya. Ini kita bisa tanyakan kepada dia apakah dia merasa nyaman atau tidak ya. Harus pindah-pindah sekolah, harus kenalan dengan teman-teman baru, harus adaptasi dengan lingkungan dan sebagainya. Umumnya merasa tidak nyaman ya. Tapi juga banyak anak lain itu, mungkin sebagian besar anak ya, tidak atau belum mengalami pindah-pindah seperti itu. Sehingga kita harus mencari contoh yang lebih sesuai dengan kehidupan anak-anak agar anak-anak dapat merasakan bahwa yang dialami oleh Abram, ketidaknyamanan itu betul-betul bisa dirasakan oleh anak-anak ya. Tapi dari kisah Abram ini kita melihat ya bahwa ternyata Abram memilih untuk tetap hidup atau ikut rencana Tuhan. Mengapa? Karena Abram punya keyakinan, punya iman bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Abram tentu punya rencana sendiri mungkin ya, dia mungkin sudah punya rencana mau tinggal di tempat lama itu selama-lamanya dan sebagainya gitu ya, ada rencana-rencana, tetapi semua itu dia tinggalkan karena dia tahu bahwa ini adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana, maka Abram ikuti. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu dengan berbagai metode yang bisa kita pakai untuk bercerita kepada anak-anak untuk kelas besar ini, rasa-rasanya kita perlu pakai waktu untuk berdiskusi, menggali pengalaman anak-anak soal rencana yang pernah mereka rencanakan, soal ketidaknyamanan saat rencana berubah, dan bagaimana Tuhan punya rencana dalam hidup mereka, dan bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita harus meneladani atau meyakini bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik, pada ujungnya akan membawa kebaikan. Itu pokok pelajaran kita. Lalu untuk penerapan kita bisa coba misalnya bagi anak-anak dalam beberapa kelompok, lalu kita bermain di luar kelas atau di luar gereja jika ada halaman, atau mungkin di dalam ruang kelas jika memungkinkan. Inti permainannya adalah tiap kelompok ini akan kita minta untuk mencari jejak itu ya, mengikuti sebuah rute. Kita udah siapkan sebelumnya ya, mungkin rute pendek aja ya, dengan 2 atau 3 pos perhentian yang ujungnya nanti mereka akan sampai di pos terakhir, kita sebut sebagai tanah terjanji gitu ya, atau tanah perjanjian gitu ya. Nah,
Anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok, lalu mereka satu persatu mulai berjalan mengikuti jejak, gitu ya. Kita bisa pasang mungkin alat penunjuk jalan ke sana atau belok ke sini, berapa langkah ke depan dan sebagainya. Kalau areal kita cukup luas, kita bisa gunakan kreasi-kreasi seperti itu. Lalu dalam setiap pos, nah itu nanti kita bisa kasih perintah macam-macam dan mungkin berbeda-beda kepada setiap kelompok. Misalnya dalam pos pertama, kelompok pertama kita minta untuk nyanyi lagu Dia Tak Pernah Gagal misalnya, atau nyanyi lagu-lagu lain, atau kita minta untuk menghafalkan ayat ya Yeremia 29 ayat 11 atau sebagainya. Nah, lalu nanti setelah anak finish selesai, lalu kita kumpulkan, lalu kita jelaskan kepada anak-anak apa sih maksud atau makna dari permainan ini. Ya intinya sederhana ya, bahwa mereka punya anak-anak diminta untuk berjalan, dan jalan yang mereka tempuh itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Di tengah jalan mereka berhenti, harus mengikuti tantangan atau mengikuti apa yang diperintahkan di setiap pos. Nah, itu adalah halangan, itu adalah ketidaknyamanan karena mereka tidak bisa berjalan terus, harus berhenti dulu. Tetapi dengan segala perhentian, dengan segala ketidaknyamanan, kalau mereka mau ikuti perintah, kalau mereka mau terus berjalan, maka mereka akan sampai ke titik finish, yaitu yang dijanjikan Tuhan. Nah, itulah kira-kira simulasi ya. Penerapan ini adalah simulasi dari apa yang bisa diteladani oleh anak dari kisah Abram. Abram yang mau tetap berjalan mengikuti rencana Tuhan karena yakin, karena punya iman bahwa nanti di ujung itu ada ya sesuatu yang disediakan Tuhan melebihi, melampaui apa yang dia rencanakan. Nah, Kak Santi, Kak Hendra, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, ini beberapa metode yang saya usulkan. Selamat mempersiapkan pengajaran. Semoga apa yang akan kita ajarkan menjadi berkat buat anak-anak, buat kita, dan buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Yosi sudah memberikan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Sudah semua nih. Kiranya semua apa yang kita dapat, kita bisa olah dan sesuaikan dengan konteks kita di mana kita melayani. Demikian episode kali ini, kita tutup dalam doa yuk. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami memperoleh banyak sekali hal baik yang bisa kami olah untuk memperlengkapi kami dalam melayani dalam kesempatan yang Tuhan beri. Kami memohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus, berkati setiap kakak-kakak yang melayani dan juga setiap adik-adik yang kelak akan diperkenalkan tentang Tuhan. Tuhan, tolonglah. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dalam Yesus yang berdoa. Sampai ketemu lagi, dan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.